Oke, pertemuan sebelumnya kita bahas predicate ya. Terus ada bentuk-bentuk predicate berdasarkan tensesnya. Kita sudah bahas yang ini. Kemudian kalimat biasa, kalimat negatif. Masih ada beberapa jenis yang lain sih. Kalau dulu saya pernah bilang bahwa predicate dalam bahasa Inggris itu harus berupa verb, kata kerja, atau auxiliary verb to be. Nah, sekarang gini, predicate yang berupa verb atau kata kerja itu disebut kalimat verbal, sedangkan predicate yang berbentuk auxiliary verb to be itu disebut kalimat nominal. Jadi tambahannya gini, kalimat verbal, mana nggak keluar, bentar. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa verb. Jadi disebutnya verbal. Berikutnya kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa apa? Satunya verb tadi berupa selain verb apa tadi? Auxiliary verb to be. Ini ya. Ya, jadi kalau yang sudah saya buat contoh ini semua kalimat verbal ini, baik yang ini take, takes maupun yang ini don't take atau doesn't take. Kalau kalimat nominal itu bukan pakai verb, tapi pakai auxiliary verb to be. Jadi kalau misalnya inilah, ini yang contoh kalimat verbal saya tulis di sini. Kalau simple past, kalau kalimat verbalnya predikatnya took, kalau kalimat nominal predikatnya apa ini? Kan auxiliary verb to be. Apa predikatnya? Tadi kan kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya auxiliary verb to be. Jadi bukan verb, bukan take, bukan took, gitu bukan. Tapi auxiliary verb to be itu is, am, are, was, were. Kalau tensesnya past simple, predikatnya apa? Kalau nominal, was atau were. Kalau tensesnya past continuous, predikatnya apa? Past continuous itu cirinya, continuous itu cirinya be ditambah verb ing. Kalau past be-nya berupa was atau were, terus ditambah verb ing-nya. Nah, karena auxiliary verb to be, maka bentuk verb ing-nya ya jadi being. Gini ya. Kalau past perfect, apa predikatnya? Perfect itu cirinya pakai have diikuti verb three. Kalau past perfect ya had. Had terus diikuti verb three. Tapi karena ini nominal, maka had apa? Verb three-nya be. Apa? Been. Kalau past perfect continuous jadi apa? Kalau nominal group. Kok nominal group. Kalau kalimat nominal. Kan kalau kalimat verbal predikatnya ini had been taking. Tapi kalau nominal kan nggak pakai verb gini. Jadinya apa? Had been being. Nah, gitu kan auxiliary verb to be dan seterusnya. Ini juga ada yang apa namanya nominal negatif itu juga ada. Was-nya kalau was ya jadi wasn't. Was being jadi wasn't being. Had been jadi had not been atau hadn't been. Had been being jadi had not been being gitu ya. Itu yang nominal. Terus ada juga predikat itu yang menggunakan model.
Kalau model misalnya tuk jadi apa? Can, misalnya model itu can, may, must itu gitu ya. Contohnya misalnya can, jadi can take. Kalau ini past continuous, predikatnya pakai model jadi apa? Salah ini sorry. Can itu jadi could take. Hmm, Cukup. Bentar, saya perkecil. Ah, kalau took tapi pakai model jadi could take. Was taking maksudnya kalau pas continuous tapi pakai model jadi apa? Pas continuous. Could be taking. Kalian ini pada ngikuti nggak toh? Kok dari tadi nggak ada yang jawab kalau saya tanya. Coba kalau pas perfect tapi pakai model jadi apa? Pas perfect pakai model berarti pakai could karena pas modelnya could atau ya, atau might gitu ya. Could terus apa? Pas perfect could perfect itu cirinya have diikuti verb 3 karena ini ya pas perfect pakai model berarti could terus have terus verb 3-nya take jadi taken. Pas perfect continuous pakai model could, pas perfect continuous could have been taken dan seterusnya. Ini juga bisa negatif kalau apa namanya pas kalimatnya kalimat verbal pakai model negatif. Jadi could not take. Could kalau yang pas continuous could not be taken. Pas perfect could not have. Kayak gitu aja, taken gitu ya, tambahin not aja. Kalau pasif pakai model could be taken. Itu kalau pas simple. Kalau pas continuous could be being taken dan seterusnya. Saya punya daftarnya yang lengkap seperti ini, punya tabelnya. Nah, ini bentuk-bentuk predikat mulai dari yang pertama, verbal misalnya take-take seperti yang tadi itu. No, kalau kalimat nominal jadi SMR. Kalau verbal present continuous SMR plus taking. Kalau nominal SMR plus being. Dan seterusnya gitu ya. Ini ada banyak sekali nih. Ada yang negatif verbal, terus model verbal, pasif verbal. Ada juga yang model nominal gitu ya. Terus ada juga model verbal negatif pasif itu banyak sekali ya ini nih. Negatif, pasif, verbal, negatif, model dan seterusnya. Ada banyak ini. Nanti saya kirim bentuk atau sekarang aja lah. Sebentar, saya kirim dulu ya ini bentuk-bentuk predikat. Saya kirim ke grup WA kelas, silahkan dibaca-baca dulu. Bentar, saya Baik, kirim itu. Pak. Bentuk-bentuk predikat. Nah, ini. Hmm. Hmm. Lupa.
Ya, oke, sudah saya kirim bentuk-bentuk predikat itu ya. Silahkan dilihat di grup WA kelas. Ya, jadi di awal ini kita bahas predikat. Maksud saya, tujuannya salah satunya supaya kita bisa mengidentifikasi predikat dalam sebuah kalimat. Karena kalau kita membaca kalimat bahasa Inggris itu penting bagi kita untuk bisa mengidentifikasi subjeknya mana, predikatnya mana, itu penting. Makanya di sini saya sampaikan bentuk-bentuk predikat supaya kita bisa mengenal bentuk-bentuk predikat sehingga kalau dalam kalimat kita membaca ketika kita membaca sebuah kalimat kita bisa mengidentifikasi oh ini predikatnya. Predikatnya bentuknya gimana ya? Mengambil bentuk salah satu dari ini. Sub, kan predikat berubah tergantung subjek dan tensesnya ya. Misalnya subjeknya he, tensesnya present continuous ya berarti predikatnya is terus diikuti verb ing, is taking misalnya. Kalau subjeknya they, predikatnya present perfect. Nah, berarti subjeknya they, terus misalnya bentuknya negatif, model verbal ya berarti ini. They cannot have taken. Gitu ya. Oke, sekarang coba saya tes bentuk-bentuk predikat. Ini eh, berdasarkan tensesnya. Sekarang saya tes ini tensesnya apa coba. Kalau belum hafal, silakan dilihat tabelnya itu yang sudah saya kirim itu. Misalnya ini ada predikat apa ini tensesnya? Had been being both. Kalau belum hafal, silakan dilihat lagi tabelnya itu. Cari yang kayak gini nih. Sebenarnya menghafalkannya tuh nggak sulit ya, karena beberapa kali saya bilang, kalau perfect itu cirinya have diikuti verb 3. Kalau continuous cirinya be diikuti verb ing. Gitu toh. Nah, kalau present perfect ya have, terus diikuti been, diikuti verb ing. Kalau gini nih, apa tensesnya? Ada yang tahu? Had been being both. Ini ada had diikuti verb 3 ya. Been ini kan verb 3. Nah, gini berarti kan perfect. Karena have-nya muncul sebagai had berarti past perfect. Terus kalau gini, be diikuti verb ing berarti continuous. Berarti past perfect continuous. Kok ini verb 3? Be diikuti verb 3 berarti apa? Pasif. Jadi ini tensesnya past perfect continuous pasif gitu ya. Lagi, kalau ini apa tensesnya? Can be ini present atau past atau future? Can dulu dilihat dari can kan kelihatan. Kalau could ya itu past. Kalau can present ya toh. Present apa? Can be being. Can be being both. Apa? Continuous. Present continuous ya. Terus present continuous can be being both. Ini kayak sama kayak tadi pasif. Present continuous pasif. Ya toh? Ya, lagi misalnya ini gampang ini apa?
slowness, Past perfect. past perfect. Ya, betul. Oke. Nah, ini would be studied. Kalau pakai would itu berarti apa? Kalau will itu future, can itu present. Kalau would past future. Past future apa? Belum selesai. Would be studied. Simple past future ya tepatnya. Simple past future terus be studied. Ini be diikuti studiednya berarti ini verb 3 ini. Be diikuti verb 3 berarti pasif. Apa ini? Can be being. Present continuous. Present continuous. Ya, tensesnya present continuous. Untuk membedakan present continuous yang lain ini berarti kalimat nominal. Ya, toh? Tidak ada verbnya, tapi cuma auxiliary verb to be, being. Present continuous nominal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ini contoh-contohnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Belum Oke, ada, Pak. kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya kasih latihan ya. Saya kasih teks, kalian cari predikatnya, kemudian tentukan tensesnya. Sebentar, teksnya saya kirim dulu. Ini teksnya ada dua, tapi yang kalian kerjakan yang satu aja yang pertama. Bentar, teksnya tuh ini. Nah, ini teksnya. Tapi sebentar, saya kirim dulu. Malah nggak keluar. Bentar, sinyalnya agak jelek. Bentar ya. Nggak keluar. Hmm, oke, langsung gini aja. Ya, oke, sudah. Oke, sudah saya kirim teksnya ini. Teksnya ada dua. Ini yang pertama. Terus yang kedua yang ini. Welcome to Sydney. Yang dikerjakan teks yang pertama aja, yang atas ini. Ini perintahnya, carilah predikat. Carilah semua predikat di teks ini. Kemudian tentukan tensesnya. Kalau belum apa, silahkan dilihat tadi tabel bentuk-bentuk predikat. Ingat ya, predikat bisa berupa verb, kata kerja, bisa berupa auxiliary verb to be, itu saja. Yang lain-lain jelas. Kalau ada adjektif atau ada noun, itu jelas bukan predikat. Oke, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu berapa menit ini ya? 20 menit ya. 20 menit harusnya cukup lah. Silakan dikerjakan, kemudian 20 menit lagi kita bahas. Oke, saya tulis dulu perintahnya.
Oke, silahkan dikerjakan dulu. Oke, sebelum kita masuk ke subjek, kemarin ada yang kelewatan, saya sampaikan dulu ini ya. Tapi harusnya sudah semua sudah tahu sih. Kemarin kan saya bilang kalimat itu minimal mengandung satu subjek dan satu predikat. Nah, mungkin ada yang belum paham, predikat itu apa toh? Subjek itu apa toh? Ah, itu dulu sebetulnya kemarin nih harusnya gini dulu. Jadi secara umum subjek adalah pelaku aksi, kemudian predikat itu adalah aksinya atau tindakannya, kemudian objek itu adalah yang dikenai aksi. Tapi kalau objek itu nggak harus ada, yang harus ada itu subjek predikat. Jadi setiap kalimat itu pasti mengandung subjek dan predikat. Kalau objek ya kadang-kadang mengandung objek, tapi kadang-kadang juga tidak mengandung objek, nggak apa-apa. Tidak wajib ada. Yang wajib ada itu adalah subjek dan predikat. Contohnya misalnya ini ada kalimat Anton kicks the ball. Anton menendang bola. Kalau ada kalimat seperti ini, aksinya mana? Tindakannya. Anton kicks the ball berarti X. aksinya kicks. Ah, berarti kicks ini predikat, gitu ya. Kan predikat itu adalah aksinya. Kemudian pelaku aksi berarti yang menendang siapa? Yang menendang Anton. Anton. Nah, berarti Anton ini subjek. Kemudian the ball ini adalah yang dikenai aksi itu kan yang ditendang. Berarti ini adalah objek. Yang objek saya tulis dalam kurung gini. Maksudnya optional. Boleh ada, boleh tidak. Kalau subjek predikat harus ada. Kalau objek itu tidak harus ada. Ya, sebetulnya kemarin ini dulu kita bahas, kemudian baru bahas predikat. Nah, terus sudah selesai predikat, baru bahas subjek. Sekarang kita akan bahas subjek. Oke, gini, kalau kemarin saya sampaikan bahwa predikat itu harus berupa verb atau auxiliary verb to be gitu loh kemarin. Ah, sekarang kalau subjek itu harus berupa noun, tapi noun macam-macam sih. Bisa juga noun phrase, bisa juga noun clause. Tapi sebentar, noun itu apa? Noun itu kalau verb kata kerja, adjektif kata sifat. Kalau noun Kata benda. kata benda ya. Ya, jadi sebetulnya subjek itu tidak cuma noun, tapi ya semua yang berfungsi seperti noun, misalnya pronoun itu juga termasuk inilah ada istilahnya. Istilahnya itu nominal group atau kelompok nominal. Kelompoknya noun gitulah. Jadi kelompok nominal itu ada 5. Yang pertama noun kata benda. Kemudian yang kedua, noun phrase, frasa benda. Ini ya kayak noun tapi bentuknya frasa. Frasa itu apa? Kumpulan kata yang mengandung satu inti atau satu makna. Jadi kalau noun itu biasanya satu kata, kalau noun phrase itu pasti lebih dari satu kata karena kan frasa. Minimal dua kata. Kemudian ada juga noun clause. Nah, kalau clause ini ya fungsinya sama kayak noun.
tapi dia bentuknya klausa. Klausa itu berbeda dengan mirip, sorry. Klausa itu mirip dengan frasa, tapi kalau klausa itu mengandung subjek predikat. Bentar, nanti saya tulis. Jadi noun clause, klausa benda gitu lah. Kalau tadi phrase atau frasa adalah kumpulan kata yang mengandung, kok yang mengandung, kumpulan kata yang mengandung satu inti atau satu makna. Kalau klausa, clause atau klausa adalah kumpulan kata yang mengandung sepasang subjek predikat. Ya, ini dulu. Kemudian yang keempat, ini nggak usah dicatat. Yang saya tulis di sini nggak usah dicatat. Nanti saya kirim ke grup WA. Nah, yang keempat itu gerund. Kalau gerund tahu ya, gerund itu bentuk verb ing yang berfungsi sebagai noun. Berikutnya ada infinitif. Ini bentuknya to plus verb one, berfungsi sebagai noun juga. Ya, jadi kalau yang berfungsi sebagai predikat itu adalah verb atau auxiliary verb to be, yang berfungsi sebagai subjek atau yang menempati posisi subjek itu nominal group, bisa noun, termasuk pronoun, bisa juga noun clause, bisa juga gerund dan seterusnya. Kita akan bahas satu persatu mulai dari noun, tapi kok waktunya mepet ini ya. Sepertinya eh, untuk pembahasannya sampai ini dulu. Jadi minggu depan kita lanjut bahas ini satu persatu. Waktunya sudah mepet, belum absen juga. Sebelum saya absen, ada pertanyaan tentang yang sudah kita bahas tadi? Insya Allah belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Tidak ada. Oke, kalau nggak ada Belum pertanyaan, ada, Pak. sekarang saya absen dulu.